Yuk kita belajar bersama cara menghitung bangun ruang. Kali ini saya akan menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang, yaitu balok. Saya mengambil contoh ruang tamu sebagai contoh bangun ruang balok. Tonton sampai akhir ya. Pertama-tama kita ukur panjang, lebar, dan tinggi ruangan. Panjangnya adalah 460 cm. Lebarnya adalah 350 cm. Dan tingginya adalah 290 cm. Selanjutnya kita hitung volume balok. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. 460 dikali 350 dikali 290. Hasilnya 46.690.000 cm3. Kalau dijadikan liter, hasilnya 46.690 liter. Lalu kita hitung luas permukaan balok. Rumus luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. 2 kali 460 dikali 350 ditambah 460 dikali 290 ditambah 350 dikali 290. Hasilnya adalah 556.900 cm persegi. Nah, mudah sekali bukan? Selamat mencoba di rumah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Penjabaran dari setiap tahapannya, dari mulai buat pertanyaan utama sampai atau eksekusi. Di sini lumayan banyak nih penjabarannya. Nanti intinya saja buat pertanyaan utama. Di bagian buat pertanyaan utama itu nanti ada pertanyaan yang dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Yang berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatan aset yang berpotensi atau berpeluang yang sudah tadi susun di alur atap sebelumnya dan sudah disebutkan juga dengan prakarsa perubahan yang sudah kita wujudkan tadi. Kemudian juga tindakan, isinya adalah tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan mendapatkan dukungan sesuai dengan visi tadi. Harus bisa menggerakkan ya, intinya harus ada gotong royong, jadi harus semua terlibat, semua stakeholder di sekolah. Kemudian ada yang kedua, ambil pelajaran. Di sini maksudnya apa? Di sini nanti ada pertanyaan yang di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif yang pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Jadi tetap kita mengacu pada aset yang sudah ada, kemudian kita identifikasi dengan tadi pertanyaan-pertanyaan yang bernada positif. Kemudian yang kedua, tindakan yang diharapkan pada saat ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi, kelompok kecil atau besar, atau kuesioner juga bisa, atau juga bisa melibatkan beragam pihak. Bisa mulai dari komunitas sekolah, bisa juga dengan anak-anak atau stakeholder yang atau terlibat di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Artinya nanti di sini kita karena katanya adalah kata-katanya gali mimpi, itu diharapkan pertanyaannya itu bisa berdalam angan-angan gitu. Jadi ketika ini terwujud apa nanti berangan-angan akan seperti apa. Ketika visi ini terwujud berangan-angan bisa seperti apa. Jadi kita diharapkan bisa membuat angan-angan sebebas-bebasnya, tapi tetap mengacu pada
tadi prakarsa perubahan yang sudah kita susun sebelumnya. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa. Tentu dalam menggali mimpi kita juga tidak hanya menganggap nanti hasilnya akan seperti apa, tapi juga kita berangan-angan kita kira-kira nanti kita melibatkan siapa saja, kemudian tempatnya nanti kira-kira yang mendukung untuk program-programnya di mana, kapan waktu kita dilaksanakan, kira-kira kita sudah bisa jauh sampai sana gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah J, jabarkan rencana, sudah mulai akan di sini nanti sudah akan mulai terlihat programnya apa. Nah, pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani, terobosan-terobosan. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tetap tahap demi tahap. Jadi di tahap ini nanti sudah akan melihat nanti programnya seperti apa, kemudian orang-orangnya, PJ-nya siapa, kemudian kriteria kesuksesannya sudah harus disusun di tahap ini, sudah terlihat. Kemudian nanti akan semakin melihat di tahap atur eksekusi. Nah, di tahap atur eksekusi, pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Pasti nanti akan melibatkan semua seluruh komponen sekolah. Memulai budaya belajar yang apresiatif, secara keterlanjutan menyelaraskan interaksi setiap orang untuk terlibat, kemudian memonitor, mengambil pembelajaran dan proses yang telah dilakukan. Juga tindakan ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalkan protokol, SOP, budaya belajar, evaluasi, monitoring, refleksi, dan sebagainya. Jadi kalau sudah di tahap atau eksekusi, tidak hanya programnya apa, tapi sudah rigid nanti beserta dengan SOP, kemudian budaya belajar, monitoringnya seperti apa, evaluasinya, kemudian juga ada refleksi untuk menentukan tindak lanjut ketika tindak lanjut dari hasil program yang sudah dilaksanakan. Kira-kira kalau sudah baik bisa ditingkatkan lagi, kalau belum tercapai kriteria kesuksesannya bisa kemudian digali bersama kira-kira program untuk mendukung supaya lebih sukses lagi seperti apa. Saling mendukung dalam proses belajar dan pengembangan siswa. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa mewujudkan cita-cita membutuhkan sebuah rencana dan sumber daya yang memadai. Ini untuk visi atau cita-cita untuk murid ini berarti kesimpulannya untuk mendapatkan sebuah tujuan, yakni mendapatkan siswa yang baik dengan karakter baik, kemudian kemampuan yang mumpuni. Ada sebuah sebuah rencana atau yang harus disusun secara matang, kemudian baik guru dan siswa harus sama-sama saling bersinergi sehingga mencapai tujuan itu secara bersama-sama. Jadi tidak hanya dilakukan sepihak saja. Membina dan mendampingi siswa mengembangkan potensi anak tentu banyak sekali. Ada potensi di mana dengan potensi yang dia miliki ini bisa menjadikan anak itu pada kemandiriannya ya. Kemudian potensi yang lain itu juga bisa menjadikan anak pada kecerdasannya, kepada ketangkasannya atau keterampilannya. Kemudian ini tugas kita sebagai guru, selain mendampingi maka mengembangkan potensi. Artinya mengembangkan adalah tentu hal tersebut sudah ada
Kalau belum ada, berarti tugas kita sebagai sekolah, sebagai guru adalah menggali potensi anak yang saat di SD itu memang saat masih pada saat menemukan, menggali potensi yang dimiliki oleh anak. Anak ini mempunyai bakat apa, mempunyai minat apa, yang di situ nanti akan bisa kita kembangkan sehingga kelak akan menjadi bekal bagi anak pada masa dewasanya. Kemudian menuju kepribadian Islami, tentu ini sejalan dengan tidak hanya saja termasuk potensi di awal itu adalah sejalan dengan 6 profil pelajar Pancasila. Berkeyakinan ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini di sini karena kita adalah sekolah Islam, maka memang dengan berkepribadian Islam. Kemudian dengan keteladanan, artinya mengajarkan saja itu tidak cukup. Kita sebagai karena apa? Satu bentuk teladan itu jauh lebih baik daripada 1000 kata-kata. 1000 kita memerintah ya, memberikan perintah kepada anak, tapi bisa kita rusak dengan satu contoh yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Nursim, wakasai kesiswaan di SDIT Ibnu Sina Cawas. Mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Kris yang telah berbagi ilmunya tentang visi guru. Insya Allah setelah mengikuti sesi diskusi tadi, saya menjadi lebih paham tentang bagaimana cara menyusun sebuah visi, begitu juga dengan program-programnya. Barakallahu fikum, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.